masyarakat ini terus terang ada merasa ketidakpuasan, ada kekecewaan terhadap aparat penegak hukum. Puncak kejadian akhir Oktober lalu mengendakin adanya termasuk adalah reformasi Polri. Polisi sendiri juga buat, Presiden juga sendiri membuat untuk reformasi Polri. Kemudian di Komisi 3 kita ini adalah membuat panja khusus aparat penegak hukum, sehingga pada pagi hari ini termasuk ingin mendapatkan masukan dari para narasumber yang hadir pada pagi ini. Saya kalau membaca kecenderungan adalah banyak semua dari sisi kultur yang tidak merasa jauh daripada harapan masyarakat. Ya, melihat apa yang terjadi, baik itu di kepolisian, kasus-kasus yang banyak yang terjadi di kepolisian, sampai di kejaksaan sama, di Mahkamah Agung juga sama. Nah, itulah dituntut semuanya untuk direformasi. Ya, kita masukkan Bapak ini kalau dari sisi ini semua justru pada kultur. Ya. Kalau dari segi aturan, undang-undang, semuanya di kepolisian itu ada catur prasetya, tribrata, undang-undang kepolisian nomor 2, menjalankan itu saja sudah sangat rasa benar. Bapak melihat dari ada tentang pengawasan, fungsi pengawasan di kepolisian, kita tahu Pak, kita lihat Propam lah katakanlah, di Sumatera Utara juga Kadipropnya sendiri yang bermasalah, Kabid Propamnya sendiri yang bermasalah. Tugasnya ngawasin perilaku kepolisian, dia ini melakukan pelanggaran sendiri yang harus dinonjobkan. Di kejaksaan juga sama, harusnya menangani perkara itu juga di Pengadilan Jakarta Pusat juga sama, kejaksaan kena, di Pengadilan Jakarta Pusat kena semuanya, jebol semuanya di situ. Nah, itulah membuat marah sehingga tuntutannya ada reformasi pihak aparat penegak hukum. Kalau dari sisi polisi strukturnya di bawah Presiden, saya lihat semua hampir sama semuanya Pak, hampir sama semuanya di bawah Presiden. Ya itulah kami ingin masukan-masukan Bapak ini secara lebih detail, polisi, jaksa dan hakim itu seperti apa yang sebaiknya untuk bisa direformasi. Merit system benar nggak merit system itu dilakukan? Yang bermasalah naik pangkat, ya kan? Yang malah dipercepat naik pangkatnya, itu banyak yang terjadi. Itulah membuat marahnya di internal sendiri juga marah, yang prestasi tidak dapat posisi yang benar, ya ini yang terjadi. Sehingga sebetulnya pertanyaan saya buat bapak-bapak, yang harus direformasi atau yang menjadi keteladanan itu di level bawah pelaksana atau di level atas? Siapa yang menentukan kebijakan? Kan di atas Pak, bukan di bawah. Ini semua di Mahkamah Agung ya sama, kalau yang dekat dapat posisi yang bagus-bagus, di kejaksaan mungkin juga sama. Itulah yang harus direformasi sebetulnya. Dari aturan semuanya ada, pedoman hidup, pedoman kerja di polisi, catur prasetya tribrata ada semuanya Pak. Asas kepimpinan itu ada semuanya Pak. Ya itulah, nanti mohon Pak masukan lagi Pak, masukannya ini bagus semuanya, menambah daripada tim kita merumuskan untuk bisa digodok di Komisi 3. Jadi sekali lagi mungkin ada tambahan tertulis yang diminta Pak Wayan tadi, lebih detail lagi, lebih bagus. Yang seperti tadi, ini kan harus garis besarnya doang aja Pak, detail kan Pak, supaya kita mendapat wacana dari sisi luar. Kalau saya dari internal Pak, dari dalam tahu, saya ini dulu berangkat dari juga kepolisian Pak. Jadi mungkin yang dari luar pandangan yang tidak kepuasan daripada masyarakat itu apa sih yang bisa dituliskan dengan baik sehingga menjadi masukan buat kita. Saya rasa ini aja Pak Ketua, terima kasih. Ketentuan dalam KUHP 184 ayat 2 itu konon katanya ada istilah notoren feiten, generally known. Jadi sesuatu yang sudah tahu sebenarnya nggak perlu dijelaskan. Saya yakin dan percaya teman-teman di Komisi 3 terutama Pak Pimpinan dan juga anggota sudah paham betul persoalan ini. Masalahnya adalah berani tidak kita terbuka terhadap persoalan itu untuk dikoreksi. Kita mengkoreksi tapi kemudian ternyata yang dikoreksi tidak mau berbenah secara
kultur tadi ya, menurut saya juga agak sulit karena mengubah mindset itu pasti takes time dia, dan tidak mungkin dilakukan dengan 1 hari 2 hari, dia harus secara konsisten. Maka prinsip asas yang dipahami tadi harusnya menjadi makna yang melandasi tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan, terutama tadi di top level management. Ini bahkan menurut saya sebelum masuk ke proses di DPR, khususnya untuk top management level ya, menurut saya ini penting juga mereka yang menseleksi. Jadi kan sebelum masuk ke tahapan mungkin di akhirnya adalah di DPR, itu juga penyeleksinya juga kita perlu untuk mengetahui apakah mereka yang paham betul dengan isu ini atau hanya positioningnya hanya dari luar, karena biasanya jadi pemain dengan orang yang nonton itu beda, Pak. Ya, kadang kita kalau saya nonton Liverpool kalah terus ini, Pak. Setelah saya mencinta Liverpool dan kalah terus, saya anggap mereka ini mainnya jelek gitu. Padahal mereka udah mati-matian, saya belum tentu bisa main gitu kan. Nah, betul Pak Edi. Jadi menurut saya ini kadang kita merasa jumawa juga, merasa lebih tahu gitu ya. Saya memang nggak punya data konkretnya terkait dengan tadi pertanyaan apakah ini sudah baik atau bagaimana. Tapi bagi saya tidak boleh ada kata cukup begitu ya. Harus terus ditingkatkan sehingga perbaikan itu, kalau tadi bahasanya reformasi, dalam bahasa agama saya namanya hijrah mungkin Pak. Hijrah itu dari titik A ke titik B dia harus lebih baik. Nah, bagaimana cara menilai lebih baik itu bukan dari internal Pak, tapi dari luar. Maka kalau sepanjang masyarakat masih mengatakan ada ketidakadilan, nah itulah yang terjadi. Dan saya rasa itu tidak perlu kita menutup mata, tidak perlu kita kemudian merasa mereka ini adalah lawan, tapi bagaimana ceruk tadi untuk membuka pintu demokratisasi dalam hal menyampaikan pendapat dari masyarakat itu dibuka. Mungkin saat ini kita nggak tahu juga apakah pintu itu dibuka untuk katakanlah semacam RDPU versinya kepolisian, di Polsek, di Polres, di Polda, kemudian juga di Kejaksaan Negeri sampai Kejaksaan Tinggi misalnya. Apakah itu dilakukan atau tidak? Ini yang menurut saya kadang menjadi kesulitan adalah ketika akses terhadap keadilan itu. Ya, ketika itu misalnya viral baru kemudian jadi atensi. Nah, ini padahal kasus di Indonesia banyak sekali. Dengan segala rasa hormat juga saya ingin mengatakan bahwa banyak juga kerja-kerja aparat penegak hukum yang sebenarnya patut diapresiasi juga, bahwa tidak semua kesalahan itu mutlak dari mereka. Ya, mungkin ketika kita membaca satu kasus ada yang salah, maka saya tadi sepaham bahwa akibat hukumnya ini harus dinilai dan kemudian siapa yang mempertanggungjawabkan ini. Kadang di level tertentu kita tidak pernah belajar dari, mohon maaf Bapak Ibu semua, ya kesalahan yang terjadi. Ketika ini kita tahu ada kesalahannya, ya selesai. Mungkin ada way out lain yang ditawarkan, akhirnya tidak kemudian menemukan akar persoalan itu sendiri. Saya rasa ini juga penting ya, tidak hanya menghukum orang tapi kemudian ke depan apa yang dilakukan untuk memperbaiki hal-hal semacam ini. Bagaimana menilai hal yang bias, masalah profesionalitas tadi juga sudah disampaikan. Kemudian apakah undang-undangnya perlu diganti? Izin Pak Wayan, bahwa dalam kita melihat satu yang akan mencapai pada tujuan hukum, kadang ada 3 capaian yang perlu kita lakukan. Menurut saya ada memperbaiki substansinya, kemudian juga ada secara struktur dan kultur. Tapi kalau kita melihat undang-undang kita udah cukup Pak, tapi kadang di lapangan ini tafsirnya juga terlalu luas. Saya contohkan misalnya dalam sistem peradilan pidana, bagaimana memaknai upaya paksa dalam hal penyitaan. Ketika penyitaan itu sebenarnya sudah dijelaskan, ada mekanisme untuk mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri, dan juga ada persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Kadang pada praktiknya nggak semudah itu, kemudian menyesuaikan antara teori dan praktik tadi. Ada simpul-simpul di mana ketika kita masuk lebih dalam ke satu penanganan perkara, ternyata demi kepentingan penyidik yang saya pahami sebagai suatu kebaikan untuk mendapatkan kepastian hukum dan prosesnya cepat, efektif dan efisien dalam penanganan perkara, mereka agak mengabaikan izin tadi, karena dianggap ini menghambat juga Pak, satu sisi. Nah, mindset ini kan harus perlu juga wadah untuk menjelaskan tadi, agar para pelaksana di lapangan tidak dituduh bahwa mereka ini seakan-akan membela kepentingan seseorang. Padahal ruang dalam hukum acara pidananya misalnya ada.
Tapi perdebatan kapan itu menjadi persetujuan, kapan itu harus mendapatkan izin, nah ini menjadi penting. Saya rasa hal-hal semacam ini juga perlu diedukasi kepada masyarakat sehingga apa yang disampaikan masyarakat ditampung, tapi ada way out-nya untuk memberikan edukasi tadi bahwa penjelasan mengenai hal yang ruwet tadi itu bisa dibuat menjadi simple tadi dengan penjelasan-penjelasan tadi, atau mereka juga bisa menyampaikan apa selama ini penanganan perkara yang mereka hadapi yang selama ini tidak mendapat kepuasan dari masyarakat. Mungkin bisa dibagi klasifikasinya dalam tindak pidana umum apa. Tapi saya tidak terlalu yakin ya dalam waktu dekat ini bisa terjadi karena tadi perbaikan IT-nya juga penting. Untuk kita sama-sama bicara tentang data. Reformasi ini agak sulit untuk dicapai Pak Pimpinan kalau menurut saya datanya masih kurang begitu, karena kita bisa menilai sesuatu itu baik dan buruk dan bagaimana judicial prosesnya itu dinilai, kemudian judicial scrutiny-nya dalam hal pengawasan terhadap penegakan hukum itu bisa dinilai kalau datanya benar. Masalahnya kadang kita data di antara katakanlah instansi A dan instansi B di bawah naungan atap yang sama, kadang itu juga berbeda Pak Wayan dan kawan-kawan yang dan teman-teman Komisi 3 yang saya hormati. Jadi khawatirnya kita hanya bicara ujungnya, tapi dalam hal memaknai bahwa ini adalah satu kesatuan yang utuh tidak kita nilai begitu. Saya sepakat tadi bahwa diskresi itu penting, tapi satu sisi perlu kontrol, benar tadi Pak Martin, saya sepakat betul itu. Bagaimana kemudian itu bisa diminimalisir? Salah satunya adalah misalnya dengan kita kenal mediasi penal. Itu kan melibatkan pelaku, korban, dan juga mediator. Kalau istilah bahasa kerennya out of court settlement, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah ini menurut saya cara-cara yang lebih murah meriah, ya. Asas peradilan kita belum diganti, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dan itu tentunya bisa semua akses terhadap keadilan bisa didapatkan. Dibandingkan kalau kita hanya bertumpu pada keadilan formal, keadilan prosedural, yang mungkin keadilannya ada tapi nggak maksimal mungkin karena ada keterbatasan legalistik formal tadi. Maka kami sekali lagi mengapresiasi KUHAP yang baru ini Pak Pimpinan yang membuka ruang besar untuk masyarakat terlibat, mengawasi dan juga bisa memberikan penilaian tadi. Terakhir mungkin agar saya tidak mendominasi, padahal banyak yang saya inginkan sampaikan begitu ya Pak Pimpinan ya, tapi saya tahu ini ada waktu bagi dua orang narasumber yang lain untuk bicara, adalah bicara tentang sesuatu yang abstrak tadi memang sulit Pak Syarifuddin Suding ya, bicara tentang keterbukaan, dikoreksi, kejujuran begitu. Ini nilai yang diketahui, dipahamkan, tapi kemudian dalam ranah birokrasi kita sebut sebagai patologi mungkin ya. Maka patologi itu harus ketemu yang namanya panakea, obat mujarabnya apa. Maka dalam konteks obat mujarab tadi, tak lain dan tak bukan adalah ketika kita bicara power, walaupun saya nggak terus setuju ini pendapatnya Lord Acton ya, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely, bahwa kekuasaan itu kalau dinawaikan itu hal yang baik dia. Tapi ketika ini tidak baik, menjadi tidak baik secara keseluruhan, maka perlu dibatasi. Nah pembatasan tadi secara tidak langsung menurut saya adalah membuka ruang untuk masyarakat lebih terlibat ya. Bahkan penekanannya bukan hanya keterlibatan saja, ada istilahnya dalam hukum tata negara itu meaningful participation. Nah ini saya juga berterima kasih atas permintaan juga untuk kami hadir di sini berkenaan dengan pimpinan Komisi 3 memberikan ruang kami untuk bicara. Dulu kita bicaranya mungkin di warung kopi Pak Pimpinan, sekarang bicara langsung untuk menyampaikan, mudah-mudahan itu apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan masukan dan menggerakkan hal baik di luar sana. Terakhir, karena ini masih dalam kondisi bencana di Sumatera, ya mudah-mudahan teman-teman kita yang di Sumatera yang terdampak bencana mendapatkan kekuatan dan terus bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Dan kita bisa bicara tentang atas nama keadilan, bahwa keadilan tadi tidak hanya bicara hukum, tapi juga dalam perspektif yang lain yaitu kemanusiaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Pimpinan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.